lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Dan sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab ya. Dan untuk mengawali tanya jawab ini Alhamdulillah beralamin sudah ada Gus Miftah bersama kita. Dan beliau akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan kepada beliau ya. Dan inilah liputannya, silakan. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, Gus Miftah akan menjawab beberapa pertanyaan dari pemirsa. Yang pertama, Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana menghadapi rasa takut berlebihan di masa PPKM ini? Rasa takut, kelaparan karena saya dagang pecel lele. Di satu sisi butuh makan sehari-hari, di satu sisi yang lain saya juga takut tidak bisa makan. Bagaimana menghilangkan rasa takut yang berlebihan? Pemirsa, kita lihat Al-Baqarah 155. Walanabluwanakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sebagai orang yang beriman, tentunya kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisyai'im minal khauf, ketakutan. Wal ju', kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, diuji dengan jiwa. Tapi di akhir ayat ini Allah mengatakan wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ketika Allah memberikan kamu ujian yang sangat berat, Allah tidak memerintahkanmu untuk mencari jalan keluar hingga penat. Tetapi Allah memerintahkanmu untuk sabar dan sholat. Kita nggak usah khawatir walaupun di masa PPKM seperti ini. Nggak mungkin kemudian Allah memberikan hidup tanpa memberikan kehidupan. Nggak mungkin Allah menitipkan nyawa kepada kita tanpa Allah memberikan sesuatu untuk menyambung nyawa. Lebih lanjut kita lihat At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah sekali-kali musibah itu tidak pernah menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk kami. Maka kamu rileks saja. PPKM memang menutup akses darat. PPKM menutup akses laut. PPKM menutup akses udara. Tapi ingatlah, PPKM tidak pernah menutup akses rizkinya Allah Subhanahu wa taala yang datang dari manapun, bahkan dari hal-hal yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Ingat, as-saku fi rizki, as-saku fi rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti dia meragukan sang pemberi rizkinya. Ketuklah pintu langit dengan doa, karena yang terlockdown hanya buminya, langitnya masih terbuka untuk semua hambanya. Pertanyaan kedua, Ustadz, ujian ini rasanya datang bertubi-tubi. Saya korban PHK karena COVID. Berat bagi saya saat ini menjalani hidup. Bagaimana menghilangkan keraguan bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan umatnya. Pemirsa, jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan beban melebihi batas kemampuan hambanya. Kalau hari ini Anda diuji oleh Allah, itu artinya apa? Allah masih menganggap engkau sebagai orang yang kuat untuk diuji. Tidak mungkin Allah memberikan masalah tanpa memberikan solusi. Tidak mungkin Allah memberikan ujian tanpa menaikkan kelas kita. Ketika Allah memberikan ujian bagi kita, pasti Allah memberikan kunci jawabannya. Maka disinilah kemudian dibutuhkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Segala sesuatu ketika berhubungan dengan Allah, Allah memerintahkan sembahlah Allah dengan penuh keyakinan. Di sini kita tidak perlu meragukan. Kenapa? Karena di dalam kitab Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Hidup nggak usah kebanyakan ngatur, karena hidup sudah ada yang ngatur. Manusia ikut aturan saja. Selama kita mengikuti aturan Allah, pasti jadi mudah. Kita aneh. Naik pesawat, yang kita tidak kenal dengan pilotnya, tidak kenal dengan pramugarinya, kita nyaman. Kita santai di dalamnya, kita rileks, kita enjoy. Lucunya apa? Kita tinggal di dunia dan tahu siapa pemilik dunia, tetapi kita tidak pernah nyaman berada di dalamnya. Berarti apa? Ada sesuatu yang salah dari dalam hati kita. Pertanyaan ketiga, Ustadz, wabah COVID ini apakah benar
karena manusia banyak dosa. Maka Allah menjadikan COVID ini sebagai hukuman untuk umat manusia. Semua berangkat dari sudut pandang. Melihat musibah ini tentunya kita bisa melihat dari banyak perspektif. Kalau Anda melihat musibah ini sebagai hukuman, namanya orang dihukum tentunya harus memperbaiki diri. Kalau ini dianggap sebagai sebuah teguran, tentunya kita harus menyapa teguran Allah. Dan kalau Anda melihat ini sebagai sebuah musibah, tentunya kita teringat firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang ketika dikasih musibah oleh Allah mengatakan musibah ini dari Allah dan semuanya saya kembalikan kepada Allah. Lebih lanjut, mari kita lihat firman Allah dalam surat Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan nalarlah apa yang telah diperbuat pada masa lalu untuk kebaikan di hari esokmu. Maka kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin musibah ini yang Allah inginkan dari kita adalah untuk kembali mengkomunikasikan semuanya kepada Allah. Seorang mukmin ketika dikasih masalah oleh Allah, jangan jadi seperti seekor anjing. Anjing itu ketika dilempar batu, maka dia fokus kepada batunya. Hendaknya seorang mukmin ketika dikasih masalah oleh Allah, jadilah seperti seorang cowok dilempar kerikil oleh cewek cantik. Siapa yang dikejar? Bukan kerikilnya, tetapi cewek cantiknya. Itu artinya apa? Seorang mukmin yang dikasih masalah oleh Allah, jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokuslah kepada sang pemberi masalah. Siapa? Allah. Disitulah Allah mengatakan, fafirru ilallah. Maka larilah kamu kembali kepada Allah. Artinya apa? Kembalikan semua ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Guruku Gus Miftah ya. Sehat selalu, berkah selalu. Terima kasih ilmunya. Dan baik, kita kembali ke masjid ya. Dan alhamdulillah sudah ada 2 pertanyaan untuk guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama untuk guruku Kiai Haji Muhammad Nur Hayit. Ini pertanyaan dari Adinda Putri. Mohon izin guru Ali bacain. Ustadz, bagaimana sih cara terbaik kita membalas pengorbanan alias kebaikan dan usaha yang telah orang lain lakukan untuk membantu kita? Terima kasih. Wah, ini pengen balas budi nih, Masya Allah. Silakan guru. Baik, pertanyaannya luar biasa. Bagaimana cara kita membalas orang yang sudah berbuat baik, orang yang sudah berkorban kepada kita? Ada satu riwayat dari hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Malam yashkurin nasa lam yashkurillah." Siapa yang enggak mau bersyukur kepada manusia, maka sesungguhnya dia sedang menunjukkan bahwa dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau engkau telah banyak dibantu oleh seseorang, bantulah dia. Kalau engkau telah banyak dibantu oleh beberapa teman, beberapa sahabat, bantulah dia. Karena itu adalah cara terbaik untuk menunjukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan songong karena dibantu orang, lalu dia punya pikiran kan semuanya Allah yang bantu. Ya udah yang penting saya syukur sama Allah, sama dia enggak peduli. Ini namanya songong. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab dengan kamu merasa hanya Allah yang kamu harus syukuri, lalu manusia yang membantu sebagai wasilah turunnya rahmat Allah, wasilah turunnya rizki dari Allah, wasilah turunnya fadl dari Allah, lalu kau tinggalkan dia, Allah akan memberikan siksa berupa azab tidak disenangi oleh makhluk Allah yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Ali dan para pemirsa iNews yang dirahmati Allah, pastikan kalau kita sudah mendapatkan anugerah dari Allah melalui makhluknya Allah, siapapun itu, balas mereka dengan terima kasihmu, balas mereka dengan kerja baikmu, balas mereka dengan akal budi dan akhlak terbaikmu. Insya Allah akan menambah berkah. Karena Allah sendiri yang mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau pandai bersyukur, maka kau pasti akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tidak pandai bersyukur, tidak hanya akan dicabut nikmat itu, tetapi disiapkan azab yang sangat pedih. Dan syukur itu harus double track. Tidak boleh syukur hanya kepada Allah,
ya kita mendapat banyak bantuan dari teman, sahabat, kita hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, itu benar. Itu awal dari syukur kita. Tetapi lebih dari itu, syukur itu harus diwujudkan dengan kita berterima kasih lewat mana, lewat siapa rezeki itu sampai kepada kita. Karena haqaiqus syukri, sejatinya syukur adalah dengan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada orang yang membantu, berbuat baik kepada orang yang berkorban untuk kita, dan yang terakhir adalah dengan kita menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu penting bagi kita untuk menegaskan satu hal, before you die, life. Sebelum kamu mati, hiduplah. Kalau kamu tidak mau hidup dengan berkorban, tidak mau hidup dengan bersyukur, matilah. Karena kematian orang yang tidak pernah bersyukur sudah dirasakan sebelum kematian itu sendiri datang. Terima kasih. Baik, makasih guruku, Masya Allah. Jelas banget tuh jawabannya ya, detail banget ya. Tinggal kita amalkan ya. Dan kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua untuk guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Hilman Fauzi. Ali bacain dulu. Ini kiriman dari @hendra_ajeng ya. Ustadz mau tanya dong, jika semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz, wah ini pertanyaan ini banyak banget ini ditanya sama orang ya. Untuk apa kita harus tetap berusaha? Tuh ya. Terima kasih banyak jawabannya Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Gus Syahid mohon izin. Baik, Mas Hendra yang bertanya dan juga pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dirahmati Allah. Untuk apa kita berusaha? Untuk apa kita bekerja? Untuk apa kita berikhtiar? Jawabannya adalah karena usaha dan ikhtiar itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, bukan berarti menghilangkan ikhtiar dan usaha kita. Karena usaha kita adalah bagian kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat seorang suami, seorang ayah keluar dari rumah, kemudian dia bekerja, maka bekerjanya itu adalah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melihat amal seseorang. Allah akan melihat usaha seseorang. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Jadi yang paling penting bagi kita ini adalah usahanya, ikhtiarnya, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Justru kalau kita tidak berusaha, kita nanti akan ditanya oleh Allah, akan dihisab oleh Allah, kenapa engkau tidak berusaha? Padahal usaha itu adalah bagian kewajibanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu diyakini, dipahami oleh kita yang berusaha adalah rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Jangan gelisahkan rezekimu, tapi gelisahkanlah bagaimana caramu mendapatkan rezeki itu. Karena kamu tidak akan ditanya tentang rezeki, tapi akan ditanya bagaimana ikhtiarmu mendapatkan rezeki itu. Maka nanti dalam berikhtiar, jangan menuhankan ikhtiar kita. Jangan lupa dengan Sang Maha Pemberi rezeki gitu loh. Karena begitu banyak orang yang bekerja tapi menuhankan pekerjaannya. Ujungnya apa? Ketika dia di PHK, ketika dia berhenti seakan-akan hidup selesai. Padahal belum tentu. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Maka teruslah berusaha, teruslah berikhtiar. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Maka ini penting sekali, tolong catat baik-baik ya. Dalam bekerja selalu libatkan Allah. Jika kamu sukses, kamu tidak akan sombong. Dan jika kamu gagal, kamu tidak akan putus asa dan kecewa. Kenapa? Karena aku bekerja, aku berusaha, aku berikhtiar dalam rangka menunaikan kewajibanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisanya kita serahkan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah la haula wala quwata illa billah. Ayo, pemirsa yang harus tetap keluar rumah dalam kondisi pandemi saat ini, ayo belajarlah untuk berserah kepada Allah. Ya, bukan terserah, bukan menyerah, tapi berserah. Beda loh.
Kalau terserah tanpa ikhtiar. Ya. Kalau menyerah malah kemudian ikhtiarnya hanya biasa-biasa saja. Tapi yang paling penting berserah. Ikhtiarnya maksimal, kuatkan doanya, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, Allah selalu tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Sekali lagi, usaha tidak menentukan rezeki kita, tapi usaha adalah bentuk kewajiban kita kepada Allah sehingga kita bisa mendapatkan pahala terbaik dari usaha yang kita kerjakan dalam kehidupan ini. Semoga Allah melapangkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin, Masya Allah, nikmat sekali ya. Dan banyak ilmu yang sudah kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Untuk melengkapi semuanya, sesaat lagi kita akan ngaji yuk bersama Ustaz Syam. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.